Memasuki usia senja bukanlah sebuah tanda untuk menyerah pada keadaan, melainkan saat di mana kita harus jauh lebih bijaksana dalam memuliakan tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Selama 25 tahun, saya bergelut di dunia kesehatan lansia, saya melihat bahwa kesehatan di masa tua adalah investasi paling berharga agar kita tidak menjadi beban bagi orang-orang yang kita sayangi, melainkan tetap menjadi sosok yang bugar dan mandiri bagi anak serta cucu. Menjaga pola makan bukan lagi soal diet untuk penampilan, tapi bentuk kasih sayang kita kepada diri sendiri agar setiap sisa usia yang kita miliki bisa dijalani dengan kualitas hidup yang prima tanpa terus-menerus bergantung pada obat-obatan. Namun, ada satu musuh tersembunyi yang sering kali kita anggap sebagai sahabat di meja makan, yaitu nasi putih. Tanpa kita sadari, setiap suapan nasi putih yang masuk ke tubuh kita di usia ini ibarat menyuntikkan gula pasir cair dalam jumlah besar ke dalam aliran darah. Masalahnya, mesin pengolah gula dalam tubuh kita sudah tidak sekuat dulu, sehingga sisa-sisa gula ini menumpuk dan merusak pembuluh darah hingga organ dalam kita secara perlahan. Saya, Naru Harjanto, dan melalui video ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berani mengambil langkah besar dengan mulai mengurangi atau bahkan berhenti mengonsumsi nasi putih demi menyelamatkan kesehatan jangka panjang kita. Sebelum kita masuk lebih dalam ke rahasia pengganti nasi yang bisa membuat angka gula darah Bapak dan Ibu terjun bebas ke posisi aman, saya ingin kita saling mengenal terlebih dahulu agar silaturahmi ini tetap terjaga. Saya ingin tahu, saat ini Bapak atau Ibu sedang menonton video ini dari kota mana? Sambil menunggu jawaban Bapak dan Ibu di kolom komentar, mari kita bersiap untuk membedah langkah nyata yang sangat sederhana, namun memiliki dampak luar biasa bagi kebugaran tubuh kita mulai hari ini. Banyak dari kita yang merasa sudah menjalani pola hidup sehat, namun seringkali merasa heran, mengapa tubuh tetap terasa cepat lelah, kaki sering kesemutan, atau pandangan mulai kabur. Setelah puluhan tahun saya menangani berbagai keluhan kesehatan lansia, saya menemukan satu kenyataan pahit yang jarang disadari. Setiap sendok nasi putih hangat yang Bapak dan Ibu nikmati setiap hari sebenarnya adalah sumber beban utama bagi tubuh. Di usia senja, kemampuan tubuh kita untuk membakar energi sudah menurun drastis, sehingga nasi putih yang kaya akan pati ini tidak lagi menjadi tenaga, melainkan langsung berubah menjadi tumpukan gula yang membanjiri aliran darah dalam waktu sekejap. Bapak dan Ibu perlu membayangkan bahwa pembuluh darah kita ibarat pipa air yang seharusnya bersih, namun kini mulai tersumbat oleh cairan kental seperti sirup akibat tingginya kadar gula darah. Ini bukan sekadar angka di alat tes kesehatan, tapi ini adalah ancaman nyata yang perlahan merusak organ-organ vital seperti ginjal, jantung, hingga sistem saraf kita. Nasi putih yang kita konsumsi adalah karbohidrat cepat yang membuat lonjakan gula darah terjadi secara tiba-tiba dan ekstrim. Inilah alasan mengapa setelah makan nasi, Bapak dan Ibu sering merasa sangat mengantuk atau lemas karena tubuh sedang berjuang keras menghadapi serangan gula yang berlebihan tersebut. Ketidaktahuan akan bahaya ini seringkali menjadi awal mula dari penyakit yang berkepanjangan dan melelahkan. Kita merasa seolah-olah nasi adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan. Padahal bagi tubuh yang sudah memasuki usia 50 atau 60 tahun ke atas, nasi putih lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Mengabaikan fakta ini sama saja dengan membiarkan bom waktu kesehatan terus berdetak di dalam diri kita. Oleh karena itu, memahami bagaimana nasi putih bekerja negatif di dalam tubuh Bapak dan Ibu adalah langkah pertama yang paling krusial sebelum kita beralih ke solusi yang akan menyelamatkan kesehatan masa tua Anda. Satu kekeliruan besar yang sering saya temui selama puluhan tahun praktek adalah anggapan bahwa tubuh kita akan kehilangan tenaga jika tidak mengonsumsi nasi putih. Bapak dan Ibu perlu menyadari bahwa perasaan lemas saat berhenti makan nasi sebenarnya bukanlah tanda kekurangan energi, melainkan bentuk protes dari lidah dan kebiasaan otak yang sudah terlanjur kecanduan pada lonjakan gula cepat. Kita harus berhenti membohongi diri sendiri dengan kalimat, "Kalau belum makan nasi, artinya belum makan." Karena kenyataannya, tubuh kita justru sedang menjerit kelelahan karena dipaksa mengolah karbohidrat kosong yang hanya memberikan tenaga sesaat, namun merusak kesehatan dalam jangka panjang. Anggapan bahwa nasi putih adalah satu-satunya sumber bertenaga bagi lansia hanyalah sebuah mitos yang terus diwariskan tanpa dasar kesehatan yang tepat bagi kondisi tubuh di usia senja.
Di usia kita saat ini, yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh bukanlah ledakan gula yang membuat insulin bekerja rodi, melainkan bahan bakar yang terbakar secara perlahan dan stabil. Ketika Bapak dan Ibu merasa tidak bertenaga tanpa nasi, itu sebenarnya adalah siklus naik turunnya gula darah yang tidak stabil. Anda merasa segar saat gula naik, lalu jatuh lemas saat gula darah merosot tajam. Pola seperti inilah yang justru membuat jantung dan ginjal kita bekerja jauh lebih keras dari yang seharusnya. Mari kita mulai mengubah cara pandang kita terhadap makanan mulai hari ini, demi masa tua yang tidak dihabiskan di atas tempat tidur rumah sakit. Tenaga yang sejati tidak datang dari tumpukan pati putih di piring, melainkan dari sumber nutrisi yang mampu diserap tubuh dengan tenang tanpa meninggalkan racun berupa gula berlebih. Jangan biarkan mitos lama menghalangi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan tubuh yang lebih ringan, sendi yang tidak lagi kaku, dan pikiran yang lebih jernih. Memutuskan ketergantungan pada nasi putih adalah langkah awal untuk membuktikan bahwa di usia senja pun kita masih bisa memiliki energi yang luar biasa, layaknya mereka yang jauh lebih muda. Mari kita bicara berdasarkan fakta medis yang tidak bisa dibantah, bukan sekedar asumsi atau kebiasaan turun-temurun. Dalam dunia kesehatan, ada satu tolak ukur penting yang disebut indeks glikemik, atau sederhananya adalah seberapa cepat makanan yang Bapak dan Ibu telan berubah menjadi gula dalam darah. Nasi putih memiliki skor yang sangat tinggi, berada di angka 70 hingga 80, yang artinya ia adalah salah satu makanan dengan kecepatan ledakan gula paling agresif bagi tubuh manusia. Saat Bapak dan Ibu menyantap sepiring nasi putih hangat, tubuh tidak menerima energi secara bertahap, melainkan dipaksa menerima banjir gula yang mendadak dan membebani sistem metabolisme kita yang sebenarnya sudah mulai melambat termakan usia. Dampak dari lonjakan drastis ini bagi tubuh lansia sungguh tidak main-main dan seringkali luput dari perhatian kita sehari-hari. Bayangkan pankreas Bapak dan Ibu yang seharusnya bekerja tenang, tiba-tiba dipaksa bekerja lembur memompa insulin secara berlebihan demi menetralkan gula yang datang bak air bah tersebut. Celakanya, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh kita untuk merespons insulin sudah menurun, sehingga gula tersebut tidak terserap sempurna ke dalam sel sebagai tenaga, tetapi justru tertinggal dan menumpuk di dalam aliran darah. Gula yang mengalir deras dan tak terkendali inilah yang pelan-pelan bersifat korosif, menggores dinding pembuluh darah, membuatnya menjadi kaku, dan memicu berbagai komplikasi serius, mulai dari kerusakan syaraf hingga penyumbatan yang fatal. Inilah jawaban ilmiah mengapa seringkali setelah makan besar dengan porsi nasi yang banyak, bukannya merasa segar, Bapak dan Ibu justru merasa mata berat, tubuh lemas, dan persendian terasa nyeri atau kaku. Itu sesungguhnya bukan sekadar tanda penuaan biasa atau rasa kantuk yang wajar, melainkan sinyal bahaya bahwa tubuh sedang kewalahan menghadapi keracunan gula akibat pilihan makanan yang keliru. Data medis ini seharusnya membuka mata kita lebar-lebar bahwa meneruskan kebiasaan makan nasi putih tanpa kendali sama saja dengan menabung penyakit di masa depan. Sudah saatnya kita bersikap adil pada tubuh ini dengan menghentikan siklus perusakan tersebut dan beralih ke asupan yang benar-benar merawat organ dalam kita. Sebelum saya membuka rahasia tentang bahan-bahan pengganti nasi yang mampu menurunkan gula darah Anda ke angka aman secara alami, saya ingin kita berhenti sejenak untuk mendengarkan tubuh Anda. Selama 25 tahun mendampingi pasien, saya sering mendengar keluhan yang sama berulang kali, namun sering diabaikan karena dianggap faktor usia semata. Padahal, itu adalah jeritan tubuh yang minta tolong. Apakah saat ini Bapak dan Ibu sering merasakan kaki kesemutan di malam hari, mata yang mulai kabur, sering buang air kecil saat tidur nyenyak, atau rasa lelah yang luar biasa meski tidak melakukan aktivitas berat? Saya ingin Bapak dan Ibu jujur pada diri sendiri dan tuliskan keluhan kesehatan yang paling mengganggu tersebut di kolom komentar di bawah sekarang juga. Jangan ragu untuk menuliskannya, karena dengan menuliskan apa yang Anda rasakan, kita sedang mengambil langkah pertama untuk mengakui bahwa ada yang perlu diperbaiki dari dalam tubuh ini. Saya akan menyempatkan waktu untuk membaca keluhan-keluhan tersebut, karena saya ingin memahami apa yang sebenarnya sedang Bapak dan Ibu hadapi saat ini. Kita tidak sedang sendirian dalam perjuangan ini. Ribuan orang yang menonton video ini mungkin merasakan hal yang sama. Dan kolom komentar itu bisa menjadi bukti bahwa kita adalah komunitas yang ingin bangkit bersama menuju masa tua yang jauh lebih sehat dan bebas dari ketergantungan obat-obatan kimia. Oleh karena itu, saya sangat memohon agar Bapak dan Ibu tidak beranjak dan memastikan menonton video ini sampai detik terakhir. Mengapa?
Karena di bagian akhir nanti, terutama pada poin pengganti nasi yang ketiga, saya akan mengungkap satu bahan yang paling sering disepelekan, paling mudah ditemukan di pasar, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk menstabilkan gula darah dengan cepat tanpa membuat Anda kelaparan. Banyak pasien saya yang terkejut karena solusi terbaik ternyata ada di depan mata mereka selama ini. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan informasi emas ini agar penyesalan tidak datang belakangan. Solusi pertama yang saya tawarkan bukanlah memaksa Bapak dan Ibu untuk berhenti makan total dan menahan lapar, melainkan mengganti bensin tubuh Anda dengan jenis yang jauh lebih berkualitas. Mari kita berkenalan dengan kelompok makanan yang saya sebut sebagai si pembakar lambat, yaitu ubi jalar, beras merah, atau beras hitam. Berbeda total dengan nasi putih yang ibarat mobil balap tanpa rem saat menaikkan gula darah, jenis makanan ini dilengkapi dengan serat alami yang sangat padat. Serat inilah yang bertindak sebagai rem tangan canggih di dalam sistem pencernaan Bapak dan Ibu, menahan laju penyerapan gula agar masuk ke dalam darah setetes demi setetes secara perlahan, sehingga pankreas Anda bisa bekerja dengan santai dan gula darah tetap stabil sepanjang hari. Bapak dan Ibu mungkin sering menganggap ubi jalar sebagai makanan sederhana orang desa, namun di mata medis modern, ini adalah emas nutrisi yang sering terlupakan. Ubi jalar, terutama yang berwarna oranye atau ungu, serta beras merah dan hitam, memiliki keunggulan yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh nasi putih. Warna-warni alami pada makanan ini bukan sekedar hiasan, melainkan tanda adanya zat pelindung sel yang sangat kuat untuk melawan peradangan dan kerusakan organ tubuh di usia senja. Jadi, ketika Bapak dan Ibu menyantap sepiring beras merah atau ubi rebus hangat, Anda tidak hanya sedang sekedar mengenyangkan perut, tetapi sedang mengirimkan pasukan perbaikan ke seluruh pembuluh darah yang mungkin sudah mulai rapuh akibat kebiasaan makan yang salah di masa lalu. Saya mengerti sepenuhnya, mungkin lidah Bapak dan Ibu akan merasa sedikit asing dengan tekstur yang lebih kasar dan tidak sepulen nasi putih pada awalnya. Namun, percayalah pada pengalaman saya selama 25 tahun ini, rasa sedikit tidak nyaman di lidah saat adaptasi adalah harga yang sangat murah untuk dibayar demi organ tubuh yang sehat dan umur panjang. Dengan beralih ke sumber karbohidrat kompleks ini, Bapak dan Ibu akan segera merasakan perbedaannya. Rasa kenyang yang bertahan jauh lebih lama tanpa keinginan mengemil yang mendesak. Dan yang paling penting, hilangnya rasa kantuk berat dan lemas yang biasanya menyerang setelah makan siang. Ini adalah langkah paling nyata untuk berdamai dengan tubuh tanpa harus menyiksanya dengan rasa lapar. Seringkali, kita terjebak dalam pola pikir keliru selama puluhan tahun bahwa lauk pauk hanyalah sekadar teman bagi nasi, padahal sesungguhnya dialah pemeran utama yang dibutuhkan tubuh kita. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membalik kebiasaan di meja makan ini secara radikal dengan menjadikan sumber protein nabati, khususnya tempe dan tahu, sebagai porsi terbesar di piring Anda. Berbeda dengan nasi putih yang hanya memberikan rasa kenyang semu karena lonjakan gula yang cepat hilang, protein yang terkandung dalam kedelai olahan ini bekerja dengan cara yang sangat cerdas dan bersahabat bagi pencernaan lansia. Ia tidak langsung terurai menjadi gula yang membebani darah, melainkan dicerna secara perlahan oleh lambung, memberikan sinyal kenyang yang kuat, stabil, dan tahan lama ke otak. Sehingga keinginan untuk menambah porsi makan atau mengemil manis-manis akan hilang dengan sendirinya, tanpa perlu Bapak dan Ibu menahan lapar dengan tersiksa. Ini adalah rahasia medis yang sering saya tekankan kepada pasien-pasien saya yang merasa mustahil kenyang tanpa nasi. Protein adalah kunci gembok nafsu makan yang alami. Saat Bapak dan Ibu mengonsumsi tahu atau tempe dalam jumlah yang cukup tanpa didampingi gunungan nasi, tubuh tidak akan mengalami kepanikan hormonal akibat lonjakan insulin yang tajam. Justru sebaliknya, organ pankreas Bapak dan Ibu akhirnya mendapatkan waktu istirahat yang sangat dibutuhkannya, sementara tubuh tetap mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi untuk memperbaiki otot dan sel-sel yang mulai menyusut karena usia. Bayangkan betapa leganya sistem metabolisme kita jika mulai hari ini tidak lagi dihajar oleh tsunami gula 3 kali sehari, melainkan diberi asupan yang tenang namun sangat mengenyangkan. Rasa kenyang dari protein ini adalah rasa kenyang yang jujur, yang membuat tubuh bertenaga tanpa disertai rasa berat, kembung, atau rasa kantuk tak tertahankan yang biasa menyerang setelah makan siang. Jangan pernah sekali-kali meremehkan kekuatan tempe dan tahu hanya karena harganya yang murah dan mudah didapat di pasar tradisional.
Di mata seorang praktisi kesehatan seperti saya, mereka adalah superfood atau makanan super yang nilainya jauh lebih tinggi daripada suplemen impor yang mahal sekalipun. Mulailah bereksperimen dengan mengolahnya menjadi bacem, pepes, atau tumisan sayur yang lezat, dan jadikan itu sebagai santapan utama Bapak dan Ibu, bukan lagi sekadar pelengkap. Dengan strategi sederhana ini, Bapak dan Ibu tidak akan merasa sedang menjalani diet ketat yang menyedihkan, namun justru akan terkejut melihat betapa cepatnya lingkar perut menyusut dan angka gula darah kembali normal dalam waktu singkat. Ini adalah cara paling masuk akal dan ekonomis untuk memanjakan tubuh di masa tua, memberikan apa yang benar-benar dibutuhkannya. Nutrisi padat untuk memperpanjang usia, bukan kalori kosong yang memperpendek umur. Inilah dia senjata rahasia yang sering saya sebut sebagai penemuan terbaik bagi para pejuang gula darah di usia senja. Sebuah solusi cerdas yang menipu mata, namun menyelamatkan nyawa. Bapak dan Ibu mungkin selama ini merasa tersiksa jika piring makan tidak terisi oleh butiran nasi putih, karena memori otak kita sudah merekam bahwa makan itu harus ada nasinya. Namun, izinkan saya memperkenalkan kembang kol yang diparut halus atau dikukus hingga menyerupai nasi, serta biji-bijian ajaib bernama quinoa. Secara visual, bentuk dan teksturnya hampir identik dengan nasi, sehingga mata dan psikologis Bapak dan Ibu tetap merasa sedang makan nasi, namun bedanya, apa yang masuk ke perut bukanlah gula, melainkan serat sayuran murni yang sangat bersahabat bagi pankreas. Keajaiban medis dari pengganti nasi ini terletak pada beban kerjanya yang nyaris nol terhadap insulin tubuh. Jika nasi putih ibarat menyiram bensin ke api yang membuat gula darah meledak seketika, maka kembang kol dan quinoa ini ibarat air sejuk yang mengalir tenang. Bapak dan Ibu bisa memakannya dalam porsi besar hingga kenyang tanpa perlu takut jarum di alat cek gula darah melesat ke angka merah. Ini adalah cara tercepat dan paling efektif yang pernah saya saksikan pada pasien-pasien saya untuk menurunkan kadar gula darah secara drastis dalam hitungan hari saja, tanpa harus menambah dosis obat dokter. Tubuh tidak dibebani oleh tugas berat mengurai pati, sehingga energi yang ada bisa dialihkan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan memulihkan stamina yang hilang. Saya menantang Bapak dan Ibu untuk tidak langsung skeptis sebelum mencobanya sendiri di dapur rumah besok pagi. Cobalah kembang kol karut ini menjadi nasi goreng dengan bumbu rempah favorit Bapak dan Ibu. Saya berani jamin, lidah Anda akan sulit membedakannya dengan nasi biasa karena sifatnya yang menyerap bumbu dengan sempurna. Ini bukan lagi soal diet yang menyiksa, melainkan sebuah taktik cerdik untuk memenangkan pertarungan melawan diabetes dan penuaan dini. Ketika Bapak dan Ibu mulai rutin mengonsumsi ini, jangan kaget jika rasa berat di tengkuk, kantuk yang berlebihan, dan badan yang sering pegal linu perlahan sirna, digantikan oleh tubuh yang terasa enteng dan bugar, layaknya kembali ke masa muda. Menyadari bahwa mengubah kebiasaan makan yang sudah tertanam selama puluhan tahun bukanlah hal yang mudah, saya tidak akan meminta Bapak dan Ibu untuk melakukan perubahan ekstrim dalam semalam yang justru bisa membuat tubuh kaget. Tubuh kita, terutama di usia senja, membutuhkan kelembutan dan adaptasi yang bertahap, bukan kejutan yang memicu stres. Strategi terbaik yang selalu saya terapkan pada pasien saya adalah prinsip 50%. Jangan langsung membuang nasi putih sepenuhnya dari piring Anda jika itu terasa berat. Tetapi, mulailah dengan mengurangi porsinya menjadi setengah saja mulai besok pagi, atau campurkan dengan sumber serat lain. Kita sedang membangun pola hidup baru yang berkelanjutan agar bisa dinikmati seumur hidup, bukan sekedar diet sesaat yang menyiksa batin dan fisik. Langkah konkret yang bisa Bapak dan Ibu lakukan segera setelah menonton video ini adalah dengan mengganti salah satu waktu makan utama, misalnya makan malam, dengan menu tanpa nasi sama sekali, dan menggantinya dengan porsi lauk serta sayuran yang lebih banyak. Anggaplah ini sebagai sebuah eksperimen kecil yang aman bagi tubuh untuk melihat bagaimana rasanya tidak bergantung pada gula. Dengan cara ini, lidah kita perlahan diajarkan untuk tidak lagi mendewakan rasa manis dari pati nasi putih, sementara sistem pencernaan mulai bernapas lega karena beban gula yang masuk berkurang drastis. Ini adalah seni menyeimbangkan keinginan lidah dengan kebutuhan organ dalam. Kita tetap bisa makan enak tanpa harus merasa bersalah atau ketakutan akan lonjakan gula darah setiap kali selesai makan. Saya menantang Bapak dan Ibu untuk memegang komitmen sederhana ini hanya dalam waktu 3 hari ke depan saja. Dan perhatikan apa yang terjadi. Jangan percaya begitu saja pada perkataan saya,
Tetapi dengarkanlah respon jujur dari tubuh Anda sendiri setelah beban gulanya dikurangi. Jika dalam 3 hari ini, Bapak dan Ibu bangun tidur dengan tubuh yang terasa jauh lebih ringan, pikiran yang lebih jernih tanpa kabut kantuk yang berat di siang hari, dan kaki yang tidak lagi terasa kaku saat melangkah, itu adalah bukti nyata bahwa tubuh Anda sedang mengucapkan terima kasih. Inilah momen kemenangan kecil yang akan menjadi motivasi terbesar Bapak dan Ibu untuk meneruskan kebiasaan baik ini. Karena kesehatan sejati itu harus dirasakan langsung khasiatnya, bukan sekedar teori di atas kertas. Sejatinya, keputusan untuk menjaga pola makan di usia senja bukanlah sebuah hukuman atau bentuk penyiksaan diri dengan segudang pantangan yang membuat hidup terasa hambar. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan tertinggi dan bukti cinta kasih kita kepada tubuh yang telah setia menemani perjuangan hidup selama puluhan tahun tanpa lelah. Ketika Bapak dan Ibu hari ini memilih untuk tidak menuruti keinginan lidah akan nasi putih dan beralih ke makanan yang lebih memuliakan organ dalam, sesungguhnya Bapak dan Ibu sedang tidak membatasi kenikmatan, melainkan sedang memperpanjang masa bakti tubuh ini agar tetap berdaya dan bermartabat. Kesehatan adalah investasi kasih sayang yang paling murni, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, agar kita tidak menghabiskan sisa usia dengan ketergantungan pada bantuan orang lain atau akrab dengan alat-alat medis yang dingin. Coba bayangkan sejenak momen-momen berharga yang masih menanti di depan sana. Melihat cucu-cucu kesayangan tumbuh dewasa, menghadiri wisuda mereka, atau sekadar bisa berjalan pagi menikmati hangatnya matahari tanpa rasa nyeri yang menyiksa di lutut dan sesak di dada. Itulah motivasi terbesar yang seharusnya membuat tekad kita membaja untuk berkata tidak pada gula berlebih mulai hari ini. Jangan biarkan penyakit yang sebenarnya bisa kita cegah merenggut kebahagiaan-kebahagiaan sederhana itu dari genggaman kita. Kita semua tentu ingin dikenang sebagai kakek dan nenek yang bugar, yang ceria, dan bisa diajak bermain serta bercerita. Bukan sosok yang hanya bisa terbaring lemah di kamar yang membuat hati anak cucu kita bersedih setiap kali melihatnya. Perjalanan menuju sehat di usia emas memang membutuhkan keteguhan hati. Namun percayalah, Bapak dan Ibu tidak berjalan sendirian di jalan ini. Saya, Nanda Muharjanto, bersama ribuan orang yang tergabung dalam komunitas di saluran ini, ada di sini untuk saling menguatkan dan membuktikan bahwa usia hanyalah deretan angka, sementara semangat untuk sembuh dan tetap sehat adalah pilihan sadar yang kita ambil setiap bangun pagi. Mulailah perubahan kecil ini sekarang juga. Ganti nasi Anda dan jadilah saksi bagaimana tubuh Anda berterima kasih dengan memberikan kembali vitalitas dan energi yang mungkin sudah lama Bapak dan Ibu rindukan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Mari kita rawat amanah raga ini sebaik-baiknya demi masa tua yang bahagia. Dan sampai jumpa di pembahasan kesehatan lansia berikutnya.